الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة وعشرون أوحى الله إلى بعض الأنبياء عليه السلام من لقيني بالموت وهو يحبني أي يشتاق إلي ويرغب فيما عندي من الثواب أدخلته جنتي مع السابقين ومن لقيني بالموت والحال هو يخافني أي يخاف عذابي أجنبته ناري ومن لقيني بالموت وهو يستحي مني بأن تنقبض نفسه من شيء خوفا من عقاب تعالى له فيه أنسته الخفيزة أي ملائكة الذي كتبوا أعمالهم ذنوبهم فضلا من الله تعالى عليه. Adapun pembicaraan yang ke-26 telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i kepada sebahagian anbiya. Jadi nabi itu banyaklah jumlahnya. Ada tahu menghitungnya berapa jumlahnya, yang penting Allah Ta'ala itu tahu jumlah anbiya. Ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat di antara anbiya itu, para nabi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebahagian nabinya. Artinya banyak di antara nabi itu yang diwahyukan ini oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Man laqiyani bil maut wa huwa yuhibbuni ayyastaku wa yarghabu fima indi minas shawab adakhaltuhu jannati. Barang siapa bertemu dengan aku, kata Allah Ta'ala, bil mauti dengan kematian, wa huwa yuhibbuni hal keadaan dia itu cinta dengan aku. Jadi ada dua kematian yang kita temui di dunia ini. Ada kematian di waktu hidup. Kita ini menemui kematian di waktu hidup. Apa itu guru je? Yalah, rancak lebihan merasa menyambat rasa mati aku je. Itu lain lah. Lain itu rasa mati aku aja. Nah, yang pertama di dalam ilmu hakikat yaitu mati secara hakikat. Jadi ada orang yang mati dalam hakikatnya. Orang ulama mengatakan mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Itu kalau orang belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifah, untuk merasakan kelezatannya kema'rifahan terhadap Allah Ta'ala, itu orang itu mematikan akan dirinya pada hakikat. Dalam artian dia merasa tidak mempunyai kudrat, iradat, ilmu hayat, tidak mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai zat. Itu namanya mati hakikat. Orang yang mati hakikat ini insya Allah nanti dibukakan oleh Allah Ta'ala namanya pintu ma'rifat. Arti pintu ma'rifat, dia benar-benar merasakan kematian pada hakikat. Yang dirasakannya, yang hidup cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengar cuma Allah Ta'ala, yang melihat cuma Allah Ta'ala, yang merasa cuma Allah Ta'ala, walhasil yang hidup cuma Allah Ta'ala. Itu kalau orang bisa mematikan dirinya pada hakikat namanya. Artinya dia mati pada hakikat. Ada mati sebenarnya bang, artinya tuh mati pada hakikat itu menyatakan, meyakinkan bahwasanya seluruh pada dirinya ini
tidak ada yang maujud selain daripada kenyataan afal dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah orang merasamkan, meyakinkan, memasrahkan sifat-sifat ini, maka orang itu insya Allah nanti dibukakan pintu ma'rifah namanya. Mengenal siapa yang punya sifat, siapa yang mempunyai afal, dan siapa yang mempunyai zat tadi. Dia akan mengenal. Dengan sebab apa? Dengan sebab mematikan dirinya pada hakikat. Nah itu jadi satu kematian pada hakikat. Yang kedua adalah mati yang sebenarnya, mati hissi yang sebenarnya. Nah ini bujur-bujur kada behinak, bujur-bujur mati sebenarnya. Bertulisan di muka rumah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah aja tulisannya lah. Padahal pemabuk gure-gurenya itu aja. Tulisannya rahmatullah aja tulisannya. Siapa tahu kan kita ya lah. Kada haram kita itu. Rahmatullah itu bisa artinya rahmat Allah Ta'ala itu bukan sekedar artinya rahmat Allah Ta'ala itu bisa menemui dia amal kebaikannya nanti di waktu dalam kubur. Siapa tahu kita ini melihat orang aja yang nyatukan mabuk. Siapa tahunya kada mabuk. Yalah. Pernah lah pian mendengar cerita Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II Mesir. Itu ada di daerah Sidin itu. Sidin itu pada suatu malam, berkisah mulu nih lah. Kada apa kalau berkisah lah. Suatu malam Raja Mahmud II ini gelisah di istananya. Gelisah Sidin. Bahasa kita tuh kepanasan. Bahasa kita tuh bawa Sidin, pengawal Sidin, kita keluar juga Sidin. Dingin. Kada asi kah guru jah? Ada orang bahari itu asi. Kada ada asi. Lawan dahulu itu lain panas. Kita ini biar basi lah. Tilam empuk, hutang menumpuk, panas juga Di kamar tuh. Gelisah terus kada kuat guring. Padahal asi lengkap. Tilam empuk lah. Tapi panas, gelisah. Pala kita nam panas. Kada kuat guring kita. Sidin keluar, keluar kita anak buah. Bukan berarti dayang Sidin, berkipas terus. Tiana cuma Sidin bawa keluar dayang. Melihat langsung dengan masyarakat, melihat Sidin. Ternyata setelah Sidin tulak, balik berjalan-jalan, ada orang nang meninggal. Di gang, meninggal di gang. Artinya di gang rumah itu meninggal orang. Dipanggil Sidin, orang. Dipanggil orang. Lihati orang, si anu jurang. Si anu jurang. Disambut orang si anu. Kada mau orang membawa. Orang bawa, ditanya Sidin. Kada mau tuh suruh anak Sidin bawa ke rumah itu. Artinya kenapa bukan pian nih kada mau membawa orang nih ke rumahnya. Padahal bukan pian tahu aja. Pian tahulah raja artinya. Orang ini setiap malam mabuk gawiannya. Setiap malam kepelacur gawiannya. Ujar orang kampung. Orang kampung menduga. Ditanya Sidin lawan bini Sidin. Ditanya lawan bini itu bujurkah? Bujurkah artinya laki piani pemabuk? Kada aja nam bini. Bujurkah melacur bini piani setiap malam? Kada aja nam bini. Setiap malam bujurinya keluar ke tempat orang berjual arak. Ke tempat pelacuran setiap malam bujurinya keluar. Untuk apa? Untuk membeli arak. Tetapi arak itu bukan untuk diminum Sidin. Tapi dibuang Sidin. Dibuang Sidin. Setiap malam dibuang Sidin arak itu. Ujar raja itu, raja ini kan kada dikenal orang. Karena Sidin bercadar. Betutup, muha Sidin betutup. Ujar Sidin bujur, kemelacur setiap malam. Ada aja. Lakiku ini bujur, jaka keluar ke tempat pelacuran setiap malam. Tapi pelacur-pelacur itu Sidin dibayar Sidin. Setiap orang dibayar. Bayar. Ikam jangan melayani orang malam ini. Artinya jangan melayani orang, jangan berjinah ikam malam ini. Sidin membayar. Ada kita bayar, tapi kita masuk juga. Sidin bayar juga, cuma Sidin tutup pintu ikam. Malam ini jangan melacur ikam. Setiap malam kayak itu. Sangguplah pian kayak itu, membuang duit guru aja. Bini kan kada beri duit jam melacur ini diberi. Ini pahalanya ganal. Menghalangi orang berjinah. Jadi mau pian berduit lah, bayari aja. Nah di mana kah? Minta maaf dulu manyalah aja aku malam ini anak membayari pelacur lu seberataan. Sampai subuh kada datang. Sakanya datang beting kaung. Nah itu lah ini
Sidin, kada jenem ini. Laki kau ni setiap malam bujurnya ke pelacur, cuma hanya membayari orang itu untuk orang itu kada bejinah. Ini itulah. Jadi prasangka itu kada. Ujar nang bini, ujar wahai suamiku, artinya menangis dan bini ini orang kada menyembahyangkan, kada mau orang menyembahyangkan. Wahai suamiku, dahulu ikam pernah berkata sebelum ikam meninggal, bahwasanya bila ikam meninggal, artinya raja kena menyembahyangkan ikam. Raja menyembahyangkan ikam, seluruh umat ini menyembahyangkan ikam. Buktinya jar nang bini, malam ini je orang mengangkat ikam ke rumah gin kada. Ya kah? Di gang je raja mengangkatkan, tapi rajanya kada ketahuan. Rajanya kada ketahuan karena sidin pakai cadar. Itu raja artinya kena nang membawa ikam, menyembahyangkan ikam. Mana buktinya? Ujar nang bini itu kan menangis di hadapan laki, didengarlah oleh raja nang bercadar tadi, Raja Mahmud tadi. Ujar sidin, bujur perkataan laki ikam ni berarti. Lihat ya aku sidin, aku ini adalah raja sini sidin. Raja di sini sidin. Nah itu ketahuilah jar sidin bahwasanya laki ikam ini termasuk aulia illah, termasuk seorang wali. Termasuk seorang wali. Artinya kematiannya itu sudah tahunya cara kematiannya. Maka di siang itu raja mengumumkan untuk para ulama dan masyarakat untuk menyembahyangkan jenazah tadi. Nah kita ini kan tahu kadang-kadang kelakuan orang itu seperti itu. Nah, kelakuan orang seperti itu. Nah, guru ulun ada juga di antara guru ulun itu. Malam nih hilang. Memberi orang baras janda-janda. Diberi baras dibuati dalam baras itu duit. Nah itulah. Nah diberi duit. Ada kita nih memberi janda juga pang baras. Cuma 4 malam pulang semalaman. Ada si dini beri baras jandanya. Gini kada tahu. Di pelatar bandakan. Itulah, masya Allah, tabarakallah aja bang. Jadi 2 macam kematian ini, satu mati pada hakikat, satu mati sebenarnya. Mati sebenarnya ini kada kawal lagi bebulik. Yang keduanya ini akan mendapatkan kelezatan. Satu, apabila orang itu mati secara hakikat, dia akan mendapatkan kelezatan, merasakan jauh, yaitu bertemu, melihat kenyataan sifat dan apalah Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang mati sebenarnya nanti akan mendapatkan kelezatan, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia itu kalau amalnya baik. Kalau amalnya kada baik, sampai hari kiamat melihat keadaan neraka aja gawiannya, dikawani dengan orang yang paling buruk rupa di dalam kuburnya. Habis itu dijepit lagi. Mudah-mudahan kita selamatlah, selamat di siksa kubur. Ujar Allah Ta'ala, barang siapa bertemu dengan aku dengan kematian, wa huwa yuhibbuni, dan keadaannya cinta kepada aku, artinya suka, ayyastaku ilayya wa yargabu bima indi minas sawab, artinya orang itu senang melakukan kebaikan yang mengharapkan daripada kebaikannya itu adalah pahala di sisi Allah Ta'ala. Artinya kayak bukan pian nah kita sebenarnya ini mudah-mudahan lah. Artinya kita ini kan duduk di majlis, duduk di masjid, sembahyang berjamaah, itu mengharapkan ridhanya Allah Ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan kita mati kena dalam keadaan meniatakan menuntut ilmu, meniatakan sembahyang berjamaah, meniatakan bersedekah, macam-macam. Diniatakan kebaikan yang intinya niat kebaikan itu adalah niatnya kita senang melaksanakan, itu termasuk perintah Allah Ta'ala. Berarti itu walaupun niatnya kita ini hendak mencari pahala, masih kada bapak. Tidak apa-apa kita hendak mencari pahala supaya banyak gurai pahalanya aja. Jadi ulun ini menuntut ilmu aja. Pahalanya ganal. Sama dengan 1000 rakaat sembahyang sunat. Sangguplah pian. Ya bujur. Sama dengan 1000 pahala sembahyang sunat pian duduk itu mana? Duduk sekedar memecahin talu aja. Ini bukan sekedar memecahin talu lagi, sakataraan dah habis. Berperak sudah, lawas pernah duduk dah. Sekedar tik pecahin talu, nah pian dapat pahala 1000 rakaat sembahyang. Duduk di majelis ilmu 1000 kali mailangi orang garing. Adalah pian sanggup suranganan gini buaya kawan mailangi kawan sana aja. Biar rampusamnya mati situ aja. Ida ini sama dengan 1000 kali orang apa tadi? Mailangi orang garing. Karena pahalanya. Dan 1000 kali mengantar jenazah ke pemakaman. Oh pahalanya sama gunung Uhud. Kalau mengantar jenazah itu kita mailangi jenazah lah. Datang jenazah. Lalu kita sembahyang.
Ma'antar pulang, itu sama dengan gunung Uhud tuh pahalanya. Biar bisa melihat gunung Uhud kalau. Hah? Ganal gunung Uhud tuh 6 kilo lebarnya. Kelihatan dari kota Madinah itu yalah 6 kilo panjangnya. Pada inti-inti ganal tinggi pulang. Mempian bayangkan aja batu pun desi gin bian kan tapi kau mangkat apalagi gunung Uhud. Oh ganal benar gore pahala ulun sudah aja. Duduk di majelis talim. Itu ngarannya kita mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Bila mati dalam keadaan menuntut ilmu ini mati syahid pian. Kada ditanya dikubur. Kada ditanya walaupun pian ini guring kena mati. Pian ini tak guring tapi niat di hati ada menuntut ilmu. Mati di pembaringan tetap hukumnya mati syahid. Untungnya pian menuntut ilmu nih. Jurang amaliyah nang ringan yaitu menuntut ilmu. Duduk, habis duduk putar kipas angin, bersandar di tiang, guring. Orang selesai, mas tomatnya guru pengajian ya. Hanya Fatihah aja sudah assalamualaikum ya. Pian nang guring, gurunya beliuran. Itulah, pahalanya sama pahalanya. Baik mendengarkan dia guru aja kayak itu daripada kayak pian ini beliuran. Itulah orang yang kayak ini jarsidin ada khaltuhu jannati ma'asabikina jaralah ta'ala orang nang kayak ini ku masukkan ke dalam surga dengan orang-orang nang terdahulu orang-orang soleh. Nah nyamannya terkumpul. Kita tuh hendak dikumpulkan dengan orang-orang nang soleh, orang-orang suhada, orang-orang salihin, suhada wa salihin, auliya illahi ta'ala. Mereka itu orang nang bahasanya tuh nang masuk surga itu kalau menyeberangi siratal mustaqim itu kal barki seperti kilat sampai. Iyalah. Amun kawan teting kaung di siratal mustaqim itu dadah aja lah. Dadah ya kamu dulu apa jorang? Kami umbai ini umpat sidin ya kita. Kami ini kami berbicara berportunir pulang kami ini. Itu bahasanya adalah cepat artinya itu. Itu mudah-mudahan kita masuk. Karena apa jadi disampaikan Ustaz bikin? Karena kita ini kan duduk ilmu tadi kan, orang itu dapat pahala syahid dikumpulkan ke orang syahid kada? Orang syahid dikumpulkan. Mun orang itu aulia, orang sabikinnya orang aulia, orang dahulu itu wali-wali, berarti kita terkumpul dengan orang wali. Handainya orang soleh, orang saleh. Bisa orang dahulu tuh guru Abu Jahal aja, kada mungkin. Orang dahulu juga tuh aja Abu Jahal, Firaun tuh lain gulungannya. Terdahulu juga tapi lain mazhabnya sebelah. Itu orang-orang yang kada percaya kita nih nuntut ilmu, sembahyang. Itu sama dengan pekerjaan orang saleh. Makanya adalah riwayatlah man sabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, makanya itu terumpat juga seperti itu kaum. Itulah kita ini terkumpul dengan orang saleh. Kita termasuk ya orang-orang saleh insyaallah. Makanya kalau kita itu misalnya hendak berbuat baik, kada bisa berkawan dengan orang yang saleh dulu. Urun gure supan berkawan orang saleh ini je. Tahu je pian, tatu ulun ni dua, sebelah macan, sebelah kucing, tengah naga. Guru aja. Jadi membakumpulan orang mengikuti tasbih itu rasanya kayak hendak dikarut naga ulun nih jah. Misalnya lah, supan guru kada bapak. Amun orang itu orang saleh itu digauli orang-orang alim maksiat lalu inya membenci. Dengan orang saleh itu bukan orang saleh namanya. Orang itu lebih buruk lagi daripada inya. Kenapa? Lihat orang-orang yang maksiat itu. Dia memandang kita ini orang ahli kebaikan. Kenapa? Tasbih di tangan terus. Iyalah, ke masjid harus. Lalu orang misalnya nang pemabuk mendatangi kita, wah kita mabuk nih ahli neraka. Itu kita sama dengan Firaun. Kenapa? Sombong kita. Kita kadang memandangnya dengan rahmat, sedangkan orang itu mandang dengan rahmat. Itu. Jadi kita ini harus husnujan. Dengan siapa aja kada apa-apa kita bergaul. Biarnya mabuk di higa kita, kita kan jangan mabuk. Ini kawan mabuk di higa, aku menghargai ikam barang ya. Ngol ngarannya kita. Menghargai kita barang setengah cangkir ya, ikam secangkir ya. Kayak itu, sama tilirnya. Itu kalau kita ini kada bisa bertaubat lah, misalnya kada supan bergaul dengan orang itu. Pian cintai aja dulu di dalam hati orang saleh itu. Cintai aja, ulun cinta dengan orang saleh ini. Ma guru di kampung ulun tuh kada ada orang saleh guru sama lawan ulun buntat juga seberetan.
Tapi ada bang guru seikong orang di kampung kami itu nang katuju majlis. Nah itulah katuju bermajlisnya. Cintai orang nang katuju bermajlis itu. Kada alimnya, kada saleh. Cuma bilanya pas jam pengajian tulaknya ke majlis. Kada alim orang itu. Nah kalau kita hendak hati kita baik, cintai dulu orang itu. Cintai orang nang katuju lawan orang saleh itu. Mencintai orang yang saleh tadi. Yang bukan saleh tadi, tapi cinta kepada orang yang cinta kepada orang saleh tadi. Nah karena kecintaan kita itulah terhadap orang yang cinta kepada orang yang saleh tadi, hati orang yang cinta kepada orang saleh tadi terbukanya. Artinya sir kita tuh masuk dengan orang tadi. Sehingga dia memandang kita tuh kadang memandang seperti orang memandang jelek lagi kepada kita. Lalunya mau mengawani kita. Bila kita sudah mau dikawaninya, kita ini pasti dibawanya ke orang saleh. Nah lalu kita bercerita, ulun ni hendak pembuat taubat kam untuk hai. Cuma aku ni supan. Oh jadinya kada bapak. Umpat aku di sana. Kada bisa mengaji aku. Kada usah pian mengaji. Kada disuruh orang mengaji. Sana itu duduk je pian dengarkan. Bila habis makanan, selesai. Bila habis minum roti, makan roti, sudah selesai. Paham, kada paham, duduk dulu di majlis. Nah dengan sebab duduk di majlis itu, Allah Ta'ala nanti membukakan nur kita pulang. Di dalam diri kita seorang nih. Jadi nur pertama masuk, nur kedua masuk. Masuklah nur di dalam hati kita ini, diberikan paham oleh Allah Ta'ala. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Paham kita dengan apa yang dijelaskan guru tadi. Paham kita itu berakhlak dengan guru tadi. Paham kita cara beramaliyah. Nyatakan pian, paham itu bukan masalah agama aja lah. Paham kita beradab, ya, paham kita berakhlak. Nanti dengan sebab apa ilmu ada masuk. Diberikan Allah Ta'ala paham. Diberikan Allah Ta'ala kepahaman kita itu. Nah bila sudah paham dengan agama tadi, lalu kita itu diberikan nur oleh Allah Ta'ala lagi untuk mengamalkan agama tadi. Lalu kita mengamalkan agama. Kita amalkan apa yang dikatakan guru, kita amalkan semampu kita. Apa yang dipadahi guru, kita amalkan semampu kita. Kita kerjakan. Nah dengan mengamalkan itu masuk pulang nur pian. Jadi berapa kali nur itu masuk di dalam diri kita ini. Masuk lagi nur dengan sebab beramaliyah. Masuk nur tadi. Lalu dengan masuknya nur dengan sebab beramaliyah tadi, kita itu nyaman beribadah. Hati kita ini rasa jinak dengan Allah Ta'ala. Rasa nyaman dengan Allah Ta'ala. Bila rasa nyaman sudah dengan Allah Ta'ala, ujar kawan kita malam ini malam minggu kawalai. DJ-nya hanyar dari Jakarta jorang. Tripping kita dulu malam ini jorang. Anu apa ngarannya orang nyamet apa? Nama kita apa namanya? Nama kita apa? Nama kayak DJ itu apa namanya? Wah ini kada pahamnya juga nah. Sama juga Prairo ini. Kada pernah kadiskotik seberetan. Ya pokoknya itulah orang jugit-jugit lah pengaranya. Apa ya? Apa? Bila menyambat lain disko lain. Cuma ngarah berdisko tuh nah orang nyambat apa nyamannya itu ada tahulun lah pokoknya itulah. Nah, bila sudah nur amaliyah tadi masuk ke dalam hati kita, lalu kita merasa tenang sudah dengan Allah Ta'ala kayak itu tadi itu. Dibuai orang apa aja kada mau lagi kita. Ingatakan bian. Bila kita beramaliyah itu tanda amaliyah itu diterima, kita ini mulai kada ketuju dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu tanda amaliyah kita itu diterima. Kada suka lagi kita. Jurang umurku ini sudah 40 tahun, sudah buahnya aku ini hendak kayak berubah-ubah pulang. Nah itu. Kayak itulah hendak kayak berubah-ubah. Jar kawan gratis bang inilah. Di mana aja gratisnya? Nah, Pak itu kada belum istiqamah lagi belum lagi. Jar kawan gratis. Anu kendaraan ada kanang kosong jangan. Nah, itu pernah itu. Masalah. Nah, bila sudah tenang di hati tadi nyaman dengan Allah Ta'ala. Lalu pian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah dekat dengan Allah Ta'ala, rasa tenang dengan Allah Ta'ala tadi, pian itu pasti cinta dengan Allah Ta'ala. Karena orang yang cinta itu waktu yang terbaik, waktu yang ternyaman, waktu yang terindah adalah dengan kekasihnya. Bujur kata. Waktu yang terbaik itu, waktu yang paling nyaman adalah dengan kekasihnya. Karena dia tenang dengan Allah Ta'ala, nyaman dengan Allah Ta'ala, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah Ta'ala.
lalu dia itu cinta dengan Allah Ta'ala. Bila orang itu sudah cinta dengan Allah Ta'ala, berarti menggunakan waktunya seluruhnya kepada kekasih yang dicintainya tadi. Kada ada lagi nya mengharapkan pahala tadi. Asalnya mengharapkan pahala. Yalah, ini kada mengharapkan pahala lagi. Cuma bermesraan aja dengan kekasihnya itu. Dengan cara apa bermesraannya? 1, musahadah. 2, beramaliyah. 3, sembahyang. 4, baca Quran. 5, bersedekah. Walhasil seluruh kebaikan itu diniatkan untuk kekasihnya sudah. Nah, ini orang martabat arifin sudah. Beribadahnya itu bukan karena pahala lagi, tetapi sudah karena cinta terhadap Allah Ta'ala. Bila sudah cinta ini berarti dia masuk ke dalam dirinya itu makam mahabbah. Jadi kadada yang tinggi makam ini, mahabbah itulah yang paling tinggi. Karena apa? Karena makam mahabbah ini tajalli sudah dengan Allah Ta'ala. Melihat kebesaran Allah Ta'ala. Melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Melihat hal-hal di mana seluruh yang ada pada dirinya ini adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Lalu cintanya kuat dengan Allah Ta'ala. Beramaliannya biar siang malam. Kada terasanya. Kada terasa. Kenapa? Karena cinta. Dan kada mau terpaksa. Kada terpaksanya. Duduk di majelis kada terpaksa. Sembahyang kada terpaksa. Berwiritan siang dan malam kada terpaksa. Karena apa? Cinta. Sama orang berpacaran tuh lah telepon. Lancar pokoknya. 3 jam berteleponan aja di bawah pohon pisang. Habis selalang nih nah. Seburungan diri jejaknya sambil berpandir, sambil berputar aja inilah. Alahan pada sapi lagi lah. Berputar aja. Kada tahu halo aja. Sinyal kahilang sana aja. Sinyal kahilang sana. Kada ada di hati pulsa habis. Kada kerasaan pulsa habis. Kayak itu juga orang yang cinta tadi. Beribadah terus. Kada kerasaan. Zahir beribadah, batin beribadah. Kada kerasaan, guring. Kada ada lagi sinyalnya. Mati dalam keadaan cinta namanya orang tadi itu. Sinyalnya habis, mati lo. Biar nulumpan diri kada mendengar. Digarak akal kada bergerak lagi. Berarti mati, baterai habis, sinyal habis. Itu matinya dalam kecintaan namanya. Walaupun kada kelihatan beribadah. Kada beribadah, tapi hatinya ini selalu musyahadah. Ingat orang yang cinta itu makamnya adalah makam di mana orang itu bukan hanya ibadah itu zahir aja lagi lah, tetapi batinnya juga beribadah. Yaitu dengan musyahadah, mengingatkan nikmat Allah Ta'ala, memandang rahmat Allah Ta'ala. Sebertanya itu masalah. Nah, orang kayak ini Sidin, bila mati seperti ini, ada khaltuhu jannati ma'asabikin. Nyatain makamnya arif billah sudah. Masuk ya Sidin, orang ini aku masukkan ke dalam surgaku beserta orang-orang yang dahulu. 1. Yang kedua, man lakiyani bil mauti wal haul wa huwa wal halu yahu wa huwa yakhafuni ayyakhafu azabi ajnabtuhu nari. Barang siapa kata Allah Ta'ala berjumpa dengan aku dengan kematian, tetapi dia tuh dengan kematian tuh takut dengan aku, senantiasa takut, artinya menjauhi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang ini Jersidin ajnabtuhu nari, aku jauhkan orang ini daripada api neraka. Ya pastilah, orang berarti orang yang taat tadi juga. Yalah, orang yang taat itu pasti orang yang bertakwa. Yalah, orang bertakwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabid nawahi. Yaitu orang itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah ini ya Allah Ta'ala dimasukkan surga tadi. Bila masuk surga kada mungkin 2 buting. Masuk surga bisa gure, masuk neraka bisa aja seorang nih aja. Artinya ke kiri bisa, ke kanan bisa aja. Itu belum bertaubat lagi berarti. Nah inilah. Nah ini masukkan Sidin jar Allah Ta'ala aku masukkan bila orang itu mati dalam keadaan khauf, takut dengan aku ya Allah Ta'ala, maka aku jauhkan orang itu daripada nerakaku. Wa man lakiyani bil maut wa huwa yastahi minni bi ain taqibad antan kabida nafsuhu min syai'in khaufan min ikabatillahi ta'ala lahu fihi annastuhul khafizata al-khafazata al-malaikatil ladzi katabu amalahum ay dzunubahum fadlan minallahi ta'ala. Nang ketiga ujar Sidin barang siapa
orang itu mati dalam keadaan dia itu malu terhadap aku. Malu itu berarti bertobat lah. Malu dengan aku jadi sidin dengan sesuatu yang ditanggungnya, yaitu dosa. Dosanya. Orang ini takutan dia. Bamalia kada banyak. Tapi malam itu menangis, takutan dengan dosa sidin. Ya Allah, ulun ini dosa banyak benar dengan pian. Wah, ini jarang orang terjadilah. Misalnya, ini orang ahli maksiat ka guru kada. Orang itulah semakin dia taat, semakin dia itu ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, dia itu semakin memandang dirinya itu kurang ibadahnya dan banyak dosanya. Nah, semakin orang itu ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, orang itu semakin merasa kurang yang apa pada dirinya ini. Ibadahnya merasa kurang, dosanya dia merasa banyak. Takutnya supan dengan Allah Ta'ala ini, merasa supan. Ada kita ini semakin ma'rifat, semakin nyaring bepandir di warung. Mun kada kenal dengan Allah Ta'ala, kada usah sembahyang bunya. Kada sah. Lihati seorang. Ini orang yang sudah ma'rifat bunya. Kada bersembahyangan lagi mun sudah ma'rifat. Ungol. Kada bagus. Salah. Orang ma'rifat tuhnya semakin supan bepandir dengan di hadapan orang makin supan. Apalagi begembur-gembur kada bersembahyangan menampakkan bujur. Artinya kada sembahyang, kada puasa, mengaku ma'rifat. Wah, itu kada ma'rifat, nyarinya luput nyaranya. Luput. Itu belum kenal lagi. Memang orang belajar ilmu ma'rifat nih lah kalau gurunya salah, gurunya nang salah atau muridnya salah mendengarkannya. Nah, itu bisa menjadikan orang nih ngarannya ilmu sebuku kalau orang Banjar. Ilmu sebuku kada bersembahyangan lagi. Kada bersembahyangan, kada berpuasaan. Nang ada nih buahnya apa Allah Ta'ala juga ajar. Yalah. Yang ini perbuatan Allah Ta'ala juga. Nya kada sembahyang inya. Amunnya kada puasanya. Itu ada lah. Nggak ada. Bila yang berpandir itu cuntan sandalnya. Bilanya mencari dicuntan Allah Ta'ala kepada sandalnya. Adanya menumpuk sawit di muka rumah kan. Jangan tahu-tahu malam itu, oh ya, Allah Ta'ala hendak mengambil sawit tigam tuh. Dah kan? Mahir berpandir Allah Ta'ala terus. Sedikit-dikit perbuatan Allah Ta'ala, mun sawit sandal hilang, amuk. Lihat tuh orang nang ahli ibadah, nang ahli tasawuf tuh biarlah. Ahli tasawuf tuh diambil orang ranai aja. Karena bukan dimilikinya. Dirinya aja kada milikinya aja merasa, apalagi nang di luar. Kada milikinya. Ulun mengkisahkan guru ulun lah. Sandal guru ulun tuh Tamsidin menerima tamu. Rumah Sidin tuh pas di pinggir gang. Jadi sandal tamu Sidin tuh ada maling lewat. Diambil oleh maling tuh sandal tamu Sidin itu. Disasahi Sidin, disasahi guru ulun. Saya buka hai malingnya. Kesini aja Sidin. Kesini. Jangan ika ambil sandal tamuku aja Sidin. Sandalku aja bawa aja Sidin. Amun kita kada melapau sandal itu lain. Jangan sambat aku artinya. Kan guru ulun kayak itu. Luar biasa. Kada bisa orang maling aja dikasihani Sidin. Sidin sandalku aja dibawa, jangan sandal tamuku. Sandal Sidin arat juga, larang juga. Sandal dibawakan Sidin menyasah itu nah. Sandal Sidin dibawakan Sidin. Sandalku aja di Sidin dibawa. Embah itu bari duit pulang. Maling isuk menyuntan pulang mun kita. Namun kita lain banglangan. Guru ulun kada bisa sehari kada bisa apa Sidin. Ada bisa bian. Makanya orang alim itulah kayak guru ulun tuh kawan ulun lah. Guru ya. Ulun minta berkah dengan pian guru, minta tapih pian. Kata dia pepandir apa Sidin, masuk ke kamar, ambilkan Sidin tapih. Larang tapihnya. Kada dia Sidin mandang apa-apa, kada dia Sidin memandang apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Kita kada mampu kayak itulah. Guru minta tapih bang, tapih nak ada tuh gini dihabiskan dia itu dulu. Masyaallah, luar biasa lah kan Pak Guruan. Guru-guru ulun tuh seberatan alhamdulillah. Ada orang insyaallah orang min auliya illahi ta'ala semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk berkat Sidin.
dengan berkat sidin mudah-mudahan kita ini termasuk juga orang-orang yang suka dengan aulia Allah Ta'ala. Lebih-lebih munnya Allah Ta'ala mesti menghendaki kita dijadikannya wali. Paling kada wali anak dulu. Wali itu artinya orang yang menguasai. Bahasa umumnya kita di rumah menguasai, berarti kita wali di rumah itu ayalah. Bila menguasai kuta, wali kuta ngarannya. Nah itu, asal jangan kalimatnya aja, barisnya jangan tak ke atas. Wala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang ketiga ujar sidin, barang siapa, artinya orang itu malu dengan aku. Nggak, orang nama arifah ini malu haruslah. Begarak inya malu. Kenapa memakai punya orang dan dilihati orang? Ulun nila memakai surban. Surbannya ampun pian. Lalu ulun ini bertingkah di hadapan pian. Aku memakai surban. Padahal pian ini melihat dengan ulun, mengetahui dengan ulun. Supan ulun ini dengan pian. Kenapa pian itu selalu melihati ulun? Dan seluruh pakaian ulun ini ampun pian. Pian bergaya misalnya. Lain lain ampun mobil. Bergaya bosnya. Nah itu salam kita ini. Kita itu. Makanya orang yang seperti ini, orang yang sudah ma'rifah itu malunya. Bila bergerak ingat gerak kunina digerakan pian Allah Ta'ala. Bila inya hendak sumbung dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa aku sumbung? Seberatannya punya Allah Ta'ala. Apa yang aku sumbungkan ujarnya? Lalunya tuh malu terus. Kadang bertunduk aja orang ini. Bertunduk malu. Di kamar bertunduk. Di depan orang bertunduk, ya, merasakan bukan bertunduk itu mengantuk. Ada kita ini bertunduk, dia mengaji nah, cuma liur titikan, ngantuk, guring. Ini kada supan, nah supan bahasa kita tuh. Biarnya ini supan dengan Allah Ta'ala tuh. Itu perasaan orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di hatinya ini terbuka melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti dibukakan hati kita untuk senantiasa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Di setiap gerak dan diam kita ingat terhadap Allah Ta'ala. Setiap yang ada pada diri kita kada lupa bahwasanya itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Sehingga dengan begitu kita bisa merasa malu, merasa khauf, merasa takut dengan Allah Ta'ala. Dan kita juga bisa merasakan bahwasanya kita ini cinta dengan sebab melihat kebesaran Allah Ta'ala tadi. Jadi kuncinya kalau orang cinta, pasti dia takut dengan Allah Ta'ala. Bila dia takut dengan Allah Ta'ala, berarti menjauhi daripada perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala dan menggaui apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dan apabila orang itu sudah sampai ke makam ini, berarti dia malu, merasa kurang terus dengan apa yang diamaliakannya, apa yang dikerjakannya, malu. Sehingga dia itu merasa, bahasa kita tuh merasa kada berdaya di hadapan Allah Ta'ala. Nah orang yang tiga macam ini artinya pasti selamat di hadapan Allah Ta'ala dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan oleh Ta'ala rasa jauh, rasa nyaman, rasa kema'rifahan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa diistiqamahkan dalam kebaikan, mesti dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali magazidana wa firlana mamadan. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana firlana si'al karami. Ya Rabbi bil bali magasidana wa firlana ma madaya wa si'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal.